Halo semuanya, balik lagi bersama saya di konten Bangun Rumah dari Nol. Oh, yang di sini ya, maksudku kalau kamu jadi hari ini kita lagi di proyek yang sama, membuat 2 unit villa, proses membuat 2 unit villa. Jadi di sini teman-teman, kawan-kawan tukang kita lagi pada proses persiapan ngecor ya. Jadi di sana lagi ngerakit untuk persiapan air bersihnya. Dan yang rencana akan kita cor itu ada pondasi telapak di sana. Nah, jadi mungkin kelihatan prosesnya itu sudah ada bangun-bangun tiang ya di minggu ini. Jadi sebenarnya sudah selang 2 minggu. Karena minggu kemarin itu kebanyakan hujan, jadi kita sedikit tunda proses mengambil konten videonya. Kita cek dulu mana bagian sudah kecor, pondasi telapaknya, dan mana yang akan kita cor. Oh, tapi sebelum itu kita mau ngeliatin kalian gimana pemasangan kolom kita atau proses pembuatan kolom kita. Jadi lihat sini di kolom ini ya teman-teman, pastikan juga mereka tuh punya hak kakiannya kayak gini, yaitu tuh 20D atau 20 kali diameter tulangan besinya. Jadi tulangan diameter besi di sini tuh kita pakai besi 13, otomatis kalau 20 kali 13 kan berarti sekitar berapa mon? Hai. Berapa mon? 20 kali 13? 20 kali 13 tuh 26. Tapi kita bulatkan di sini tuh jadi 30 cm. Coba liatin deketin sini mon. Ini gara-gara becek nih, aku naik ke sini. Nanti kamu share lagi nih. Jadi dia tuh, jadi kalau misalnya kelihatan sini, kita tuh sudah membuat kolom ini tuh berdasarkan dengan analisa struktur. Jadi kita tuh sudah menyelesaikan bahwa di sini itu jumlahnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi hasil dari ini, itu tuh kita dapat dari analisa struktur menyesuaikan dengan fungsi bangunan yang pertama, kedua dengan beban bangunan itu sendiri. Jadi apa aja yang peruntukan bangunannya itu. Nah, jadi di sini kita pakai besi 13, ulir, dan juga kalau misalnya kita lihat di sini, dia itu ada ikatan pinggangnya. Ikatan pinggang yang di sini itu tuh kita juga atur menyesuaikan dengan hasil dari analisis struktur, yaitu pada bagian tumpuan atau tumpuan itu istilahnya seperempat bentang. Jadi bagian tumpuan tuh dia, karena ini contohnya di daerah kolom pedestal, dia tuh jadinya jaraknya 10 cm. Kau naik lagi sini, Mon. Jadi ini di bagian, jadi kolom itu ada bagian yang kolom yang berada di bawah tanah dan kolom yang berada di atas tanah. Untuk kolom yang berada di bawah tanah, atau kita biasanya bilang di proyek itu kolom pedestal, jadi kita tuh buat dia tuh menyesuaikan dengan tumpuan. Jadi besi-besinya di sini, besi-besi bagel di sini menyesuaikan dengan tumpuan. Jadi padahal analisa struktur, kita tuh bikinnya dia tuh jarak 10 cm. Gini. Nah, terus ini tuh akan ada, kalau kalian bisa lihat bolong di sini itu, jadi nanti di sini tuh ada sleeve namanya. Dia akan masuk gitu untuk sleeve itu ibarat kayak balok pengikat untuk megang-megang kolomnya ini juga, biar dia tuh bebannya bisa terdistribusi dengan merata. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Ini bagian tumpuan. Tumpuannya tuh jaraknya 10 cm. Oke, habis itu ke lapangan. Lapangan tuh kalau di kolom tuh di arah tengah, yaitu jaraknya 15 cm. Kelihatan mon? Baru balik ke tumpuan lagi. Nah, oke. Dan juga ada sparingan sisa untuk lantai 2. Nah, ingat lagi kelas balik yang video kita yang di minggu pertama, yaitu ini sumur bor udah jadi. Jadi ini kita tutup biar tidak ada kotoran sama sekali masuk. Ini pipa distribusinya, dan ingat juga kalau misalnya teman-teman nanti bikin sumur bor dalam suatu proyek atau di rumah kalian, pastikan kontrol boxnya. Jadi ini ada kabel kayak gini, kontrol boxnya tuh pastikan di tempat yang aman. Tuh, tempat aman di sana tuh. Nggak kena aman tuh artinya nggak kena panas, nggak kena hujan, dan nggak kena cinta. Karena kalau sekalinya sakit, Ya, jatuhnya tuh. Ini jadi yang karena tadi kita persiapan ngecor, jadi ini posisinya dia yang akan kita cor, lagi persiapan untuk masang castingnya. Karena teman-teman lihat di sini, ini sawahnya lagi proses penanaman ya di sini. Jadi otomatis airnya dia tinggi. Jadi kita harus nyiapin pompa standby, pompa di sana. Nanti kita lihat di sana. Pompa mesti standby. Kita ada masang tanggulan di sini biar mereduksi air. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan itu kering, tapi ada beberapa celah yang masih kemasukan air dari sawah. Dia curang ya sepatunya. Nah, sepatu dia
sepatuku. Aduh. Coba sepatumu Mon. Puterin nih kamera. Kamera turunin nih gua. Aduh. Kacau. Oke, jadi ini kita lihat jadi ya sebelum kita ngeliatin proses belum jadi, Ser. Ya. Ini kan kita udah jadi nih, Ser, pondasi bawahnya, Ser. Ya, Bu. Ini kita nyebutnya di proyek itu apa, Ser, biasanya? Kalau di proyek ini biasanya disebut dengan pile cap File cap yang ya? sudah tercor. Gitu. Ini tadi dapat di awal video tuh menjelasin, Ser, mana yang namanya kolom pedestal, mana yang namanya kolom pedestal kan kolom yang di bawah tanah tuh. Ya, betul. Kolom yang nggak di bawah tanah tuh kolom biasa lah kita Ya. bilang kolom struktur juga. Nah, ini kan dia posisi di bawah tanah tuh sini berarti bisa dibilang ini tuh bangunannya kan tinggi banget ya, Ya. dibandingin tanah-tanah sebelah, Ser. Ya, betul. Oke, ini udah jadi. Jadi nanti setelah ini sudah semua pel cap ini kecor, barulah kita ngecor ini gitu ya, Ser. Ya, Ngecor pondasi pedestal. pedestal. Oke. Kolom pedestal by the way. Kolom pedestal. Nah, jadi ini kita lihat sini. Ini yang bagian yang bor pile kemarin itu. Kita lihat, teman. Ini bor pile yang kemarin tuh. Ini pondasi bor pile kita. Jadi metode yang kita pakai di sini untuk struktur bawah itu kita pakai pondasi bor pile, bantuan pondasi bor pile. Jadi bor pile ini kemarin berapa meter, Ser, ya? Ada di 3 meter. 3 meter ya? Ya. Kita 3 meter tuh pastinya kita nyesuaiin sama hasil analisa strukturnya, Ser. Ya. Itu udah kita cor posisinya. Jadi nanti kenapa kita ada sparingan itu? Jadi sparingan itu nanti akan kita lipat ke pondasi pile cap-nya. Nah, nanti lipatnya itu dah baru kita akan ikat dia dengan bentrat untuk kunci dari pile cap-nya. Dari pile cap itu nanti baru dikunci lagi sama kolom. Ya. Nah, ini kita lihat contoh dari pondasi pile cap yang udah kita pasang. Ya, jadi ini kondisinya seperti ini. Jadi ini adalah angkuran atau sparingan dari board pile yang kita udah cor lebih dulu kemarin di minggu-minggu awal. Terus nanti itu dia ditekuk untuk ngunci ke pile cap. Itu udah sesuai dengan standarnya. Nah, lanjutannya lagi jangan lupa pada saat memasang ini, menempel ini, jangan lupa memasang beton decking ini. Nih, orang kita bilangnya seringan tuh tahu beton atau bakso beton atau pangsit beton ya. Terserah itu ya. Jadi kita bilang sini decking beton. Nah, terus yang kedua yaitu ini. Ini itu ada rakitan bagel. Itu tuh menyesuaikan dengan titik kolom yang hasilnya tuh nanti kita menyesuaikan dengan dari titik gambar yang ada. Jadi itu tuh nanti kolom itu kan dipasang menyesuaikan dengan bagel yang jadi titik bagel itu kolom itu diikat menyesuaikan dengan garis-garis merah. Garis-garis dari struktur itu sendiri. Oke. Nah, coba kita lihat ya, Ser, ya. Itu ya yang lagi kita mucor ya. Come on. Nah, jadi ini dia posisinya. Bor pile tadi itu udah kita tekuk di sana. Bor pile udah kita tekuk, ini juga dia udah ngunci ke pile cap, terus kolom ini, kolom pipihnya ini kita juga tekuk di bagian haknya yang tadi yang saya jelasin di konten awal itu, video awal itu kita udah tekuk juga di tulangan bagian bawah. Pastikan juga waktu kalian bikin campuran beton, ya pastikan juga itu campurannya menyesuaikan dengan kadar mutu yang kalian cari. Jadi perbandingannya 1:2:3. Nah, 1:2:3 kalau kita ubah itu dalam kita patokan di sini kita pile cat. Jadi patokan kita itu pile cat itu maksudnya 1 sak semen itu sama dengan 1/2-nya pile itu. Jadi kalau kita pakai perbandingan 1:2:3 otomatis kita harus kali 1/2. Jadi 1 dikali 2 dibanding 2 dikali 1/2 dibanding 3 kali 1/2. Ketemulah kita di 1 sak semen 3 pile cat kayak gitu dan juga 4 koral. Ada 2 cairan penting dalam proses pembuatan semen cor. Kita lihat. Yang pertama itu ada air. Oke. Ada air. Ya. Yang kedua itu ada cairan penguatnya. Oke. Ibarat kalau kita bilangnya ini kopinya nih, kopinya beton ini. Jadi biar nggak manusia aja minum kopi biar kuat, betonnya juga harus minum kopi biar kuat. Oke. Oke teman-teman, begitulah proses di minggu ini. Kita akan terus update video-video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe, like teman-teman kalian yang sedang membangun agar tidak terlewatkan beberapa teknis penting saat membangun unit villa atau rumah kesayangan kalian. Oke, ciao.